Halo Sobat Budayanti yang terhormat, pada saat ini kita akan melanjutkan pembahasan anime Solo Leveling Season 3 episode yang keempat. Pada episode kali ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Pak De Yo Jin Ho yang masih berusaha mencari calon anggota guild yang sesuai dengan kriteria Jinwo. Jadi seperti yang kita tahu sebelumnya, calon anggota guild yang Jinwo inginkan adalah seorang hunter yang tidak suka dengan aktivitas guild tapi tetap bisa dipercaya. Dalam hal ini menurut Yo Jin Ho satu-satunya orang yang paling cocok dengan kriteria tersebut adalah sepupunya yang bernama Su Hyun, di mana dirinya adalah seorang selebriti terkenal namun juga merupakan seorang hunter rank A. Pada awalnya Su Hyun agak kurang tertarik ketika Yo Jin Ho menawarkannya untuk bergabung dengan Guild Ah-jin karena guild ini belum resmi dibuat dan tidak jelas statusnya. Namun setelah Yo Jin Ho menjelaskan bahwa Su Hyun tidak perlu mengerjakan apapun begitu menjadi anggota dan seorang pendiri guildnya adalah Sung Jinwo sang hunter terkuat, akhirnya Su Hyun seketika jadi tertarik untuk membicarakannya lebih lanjut dengan langsung menemui Jinwo di kantor guildnya. Di awal pertemuan pertama mereka, Su Hyun tampak sangat terkejut dan tidak percaya kalau dirinya sekarang sedang berhadapan dengan Jinwo padahal dirinya lah yang selebritinya di sini. Tapi sebaliknya Jinwo justru merasa heran saat mengetahui bahwa Su Hyun adalah seorang hunter rank A karena sosoknya benar-benar tidak terlihat seperti seorang hunter yang kuat. Mengingat Yo Jin Ho adalah hunter rank D sedangkan sepupunya adalah hunter rank A, Jinwo jadi bertanya-tanya apakah seseorang bisa mengalami kebangkitan karena keturunannya. Namun alih-alih memikirkan hal itu lebih jauh di sini Jinwo langsung saja membahas ke intinya dengan mengatakan, bisakah kuanggap kalau Yo Jin Ho sudah menjelaskan semuanya bergabung dengan guild kami akan membuatmu terlibat beberapa masalah? Apa kau tidak keberatan dengan hal itu? Hingga setelah Su Hyun menjawab bahwa dirinya sudah siap dengan apapun yang akan terjadi lalu dirinya juga ingin meminta untuk foto selfie bersama Jinwo agar bisa mengunggahnya ke medsos. Scene kemudian langsung berganti ke sisi ketua Go Gun Hee yang sedang menghadiri rapat bersama para petinggi negara Korea yaitu untuk membahas soal permohonannya agar makhluk Sumen Jinwo bisa dianggap sama seperti pasukan penyerang. Tapi ternyata permohonan Go Gun Hee tersebut langsung mendapat penolakan keras dari seorang petinggi yang bernama Nam Jon Wook karena permintaan Go Gun Hee itu benar-benar sangat tidak masuk akal baginya. Nam Jon Wook tahu permohonan ini dibuat pasti karena Hunter Jinwo sudah membuat guildnya sendiri, jadi sudah sangat jelas bahwa Go Gun Hee sengaja ingin memberikan perlakuan istimewa terhadap Hunter Sung Jinwo. Go Gun Hee yang sejak tadi hanya diam saja saat mendengarkan semua ocehan Nam Jon Wook ini dirinya pun mulai bersuara dengan mengatakan, "Ya, kau memang benar sekali, ini adalah perlakuan istimewa untuk Hunter Sung Jinwo, tapi aku ingin menanyakan sesuatu kepada semua orang yang berkumpul di sini. Jika kau diberikan dua pilihan antara memiliki sebuah pasukan penyerang yang terdiri dari 20 orang hunter rank A atau sebuah pasukan penyerang yang terdiri oleh Sung Jinwo sendiri, yang mana yang akan kau pilih dari salah satunya untuk dikerahkan jika tiba-tiba terjadi Dungeon Break?" Namun berhubung semua orang hanya terdiam tanpa bisa menjawab pertanyaan Go Gun Hee sepatah kata pun, pada saat itulah Go Gun Hee mendapatkan momentum untuk meyakinkan mereka semua dengan kembali berkata, "Senator Nam Jon Wook, aku tahu baru-baru ini kau telah pindah ke apartemen baru di dekat Guild Hunter, padahal harganya sangat mahal dibandingkan dengan tempat lainnya, tapi kau tetap memilih pindah ke situ untuk alasan keamanan, bukan? Hal yang sama juga berlaku untuk semua orang di negara ini, yaitu bagi siapa saja yang punya banyak uang pasti akan pindah demi keamanan mereka. Mengingat saat ini berbagai guild dari seluruh dunia sedang mencoba untuk merebut Hunter Sung Jinwo dari kita, apa kau pikir dirinya akan tetap bertahan di Korea jika kita tidak sanggup memuaskannya? Atau apakah kalian ingin melakukan kesalahan yang sama lagi seperti Hunter Wang Dongsu yang pergi ke Amerika? Jadi jika jenis perlakuan istimewa seperti ini saja tidak beralasan untuk kalian,
Aku mohon kalian pikirkanlah siapa lagi yang akan menyelamatkan kita ketika ada Get Rank S yang muncul lagi di Korea, sementara bertepatan dengan Suhyun yang telah memposting foto selfie-nya bersama Jinwoo medsos setelah dirinya resmi bergabung dengan Guild Ahjin. Di sisi Cha Hae-in yang melihat postingan itu sontak dirinya jadi sangat terkejut dan semburu kenapa bisa-bisanya Jinwoo dekat dengan wanita lain. Beberapa hari kemudian setelah Guild Ahjin telah resmi dibuat dan permohonan ketua Go Gun-hee juga sudah disetujui, di sini terlihat Jinwoo dan Yo Jin-ho yang telah tiba di depan sebuah Get Rank A untuk memulai raid perdana Guild Ahjin. Namun ketika Jinwoo melihat ada banyak reporter yang datang dan mereka mengajukan berbagai pertanyaan tentang bagaimana perasaan Jinwoo serta apa alasan Jinwoo memakai nama Ahjin Guild, sontak Jinwoo langsung menanyakan kepada Wo Jinchul bukankah asosiasi sudah melindungi informasi tentang dirinya, tapi kenapa ada banyak reporter di sini? Wo Jinchul mengungkapkan meskipun asosiasi memang dapat melindungi informasi pribadi, nyatanya mereka tidak dapat berbuat banyak kalau tentang lokasi Get. Selain itu jika kau tidak memposting sesuatu di medsos mungkin akan lebih membantu untuk melindungi privasimu. Jinwoo yang mendengarnya kini jadi sadar sepertinya dirinya harus lebih berhati-hati lagi ke depannya. Lalu ketika Jinwoo juga ditanyai oleh Yo Jin-ho apakah tidak masalah jika mereka tidak menyewa tim penambang dan pengumpul sebab dirinya mungkin tidak akan bisa melakukan semuanya sendiri. Di sini Jinwoo langsung memanggil sejumlah prajurit bayangannya sembari menjawab, santai saja mereka inilah yang akan melakukan tugas-tugas itu. Namun tanpa diduga oleh Jinwoo tak lama setelah Wo Jinchul selesai mengukur tingkat kekuatan prajurit bayangan itu lalu dirinya juga mengatakan mereka yang meributkan masalah hak istimewa hanyalah orang idiot jika tahu semua makhluk sumen ini adalah rank B atau lebih tinggi. Ternyata Wo Jinchul juga ditugaskan oleh ketua Go Gun-hee untuk pergi mengikuti raid bersama Jinwoo demi memastikan apakah raidnya benar-benar aman dilakukan oleh Jinwoo sendirian. Sebelum raid itu dimulai Jinwoo sempat menanyakan kepada Wo Jinchul apakah dirinya yakin ingin ikut, tapi respon Wo Jinchul hanya bengong saja seolah-olah dirinya tidak mengerti apa yang dimaksud Jinwoo. Hingga setelah beberapa saat kemudian ketika mereka sudah memasuki gate dan bertarung melawan monster naga peringkat A, di sini Wo Jinchul benar-benar dibuat syok karena setiap prajurit bayangan Jinwoo mampu mengalahkan semua musuh dengan mudah. Lalu Wo Jinchul berkata di dalam benaknya bahkan bagi hunter tipe penyihir dan petarung jarak dekat pasti akan mengalami kesulitan jika melawan para monster tingkat tinggi ini. Tapi prajurit Jinwoo mampu mengalahkan musuh tanpa kendala sedikit pun karena mereka terus beregenerasi, terutama makhluk sumen yang itu seharusnya hanya penyihir dengan energi sihir dalam jumlah besar saja yang dapat mengendalikan petir, tapi makhluk itu malah dapat menembakkan petir setiap kali dirinya mengayunkan pedangnya. Makhluk sumen yang dimaksud oleh Wo Jinchul itu tidak lain adalah Igris, yang saat ini sedang bertarung dengan menggunakan pedang Raja Iblis, yang mana ketika Igris mulai mengayunkan tebasan pedang berkekuatan petir itu ke arah segerombolan musuh yang ada di hadapannya, hanya dalam sekejap Igris mampu mengalahkan mereka semua dengan tebasan petirnya hingga menciptakan ledakan yang dahsyat. Wo Jinchul yang menebak bahwa peringkat Igris pasti sudah melewati peringkat A, sontak Wo Jinchul kembali bertanya-tanya apakah dirinya akan bisa menang jika melawan Igris 1 lawan 1. Sementara setelah Wo Jinchul kini juga bisa memahami kenapa ketua Go Gun-hee memintanya untuk mengawasi Jinwoo, sebab Jinwoo adalah hunter yang mampu menyelesaikan Dungeon peringkat A dan melakukan tugas pengumpulan mayat serta menambang sendirian saja. Di sini terlihat Jinwoo yang sedang berhadapan dengan bos Dungeon, namun dirinya malah menarik semua prajurit bayangannya selain yang sedang bekerja. Wo Jinchul yang heran kemudian dirinya bertanya kepada Jinwoo, kenapa kau menarik summonmu padahal mereka cukup kuat untuk mengalahkan bos itu? Lalu sembari mengeluarkan dagernya Jinwoo pun menjawab, jika terlalu bergantung dengan makhluk summonku bisa-bisa kemampuanku akan kaku.
bos monster itu kemudian mulai melancarkan serangan kepada Jinwo dengan tombak trisulannya. Namun dengan cepat Jinwo segera menghindarinya dengan berlari melalui tubuh si monster dan langsung menebas kepalanya hingga terbelah dua. Hingga dengan dikalahkannya bos monster tersebut kini level Jinwo telah mencapai level 101 dan semua kemampuan spesifiknya juga telah meningkat termasuk batas waktu pemakaian skill Shadow Exchange yang berkurang 1 jam. Mengetahui hal itu Jinwo tampak sangat senang karena jika dirinya menaikkan levelnya lagi dan cooldown skill Shadow Exchange juga akan semakin berkurang. Maka tidak peduli dimanapun posisinya dirinya akan selalu bisa berteleportasi ke tempat ibunya dan Jin Ah tanpa perlu khawatir lagi. Sementara ketika Wo Jinchul masih sulit mempercayai bahwa Jinwo mampu mengalahkan monster naga itu hanya dengan sekali tebasan daggernya, ternyata sampai akhir pun Jinwo tidak berhenti mengejutkan Wo Jinchul karena Jinwo juga mulai membangkitkan bos monster itu menjadi prajurit bayangannya. Makhluk itu memiliki peringkat yang sama seperti Tas tapi dirinya berada di level 13 dan kekuatannya tidak berkurang dari yang asli, meskipun ukuran tubuhnya jadi jauh lebih kecil. Seperti yang kita tahu biasanya ukuran Shadow akan tetap sama atau lebih besar setelah mereka diekstrak, namun berhubung energi sihir makhluk ini juga terasa kuat seperti Tas, Jinwo pikir mungkin makhluk ini juga bisa membesarkan dirinya sendiri dengan sihir dan dirinya adalah tambahan besar untuk pasukan bayangannya. Setelah Jinwo memberikan nama kepada makhluk itu dengan nama Jima, Jinwo langsung memerintahkan Tas untuk membawa salah satu mayat monster keluar dari gate hingga kemunculan Tas itu jadi membuat semua reporter ketakutan. Namun begitu mereka mengetahui bahwa Tas adalah makhluk Summon Hunter Sung Jinwo seketika semuanya langsung mengambil foto Tas dengan sangat antusias hingga membuat Tas jadi tersipu malu. Sedangkan di sisi lainnya wajah Wo Jinchul justru terlihat pucat setelah dirinya mengamati raid kali ini karena Jinwo dan pasukannya terus mengejutkan dirinya di setiap aksi mereka. Beberapa saat kemudian setelah semuanya selesai Wo Jinchul langsung menemui ketua Go Gunhee untuk melaporkan semua hal yang terjadi saat raid. Jadi ketika Go Gunhee melihat ekspresi Wo Jinchul yang masih tampak pucat saat dirinya mengatakan bahwa yang tadi itu bukanlah raid melainkan aksi pembantaian. Di sini Go Gunhee bisa memahami apa yang dirasakan oleh Wo Jinchul hingga dirinya langsung menyuruh Wo Jinchul untuk beristirahat. Go Gunhee sendiri sebenarnya tidak pernah menyangka kalau Jinwo bisa melakukan semuanya sendirian, jadi menurut Go Gunhee sepertinya dirinya telah meremehkan Jinwo dengan menyebutnya One Man Raid Squad, tapi seharusnya Jinwo lebih tepat disebut One Man Guild karena dirinya adalah guild itu sendiri. Shin kemudian memperlihatkan situasi yang sangat mengerikan di negara Jepang wilayah Tokyo Shinjuku. Semua orang tampak tercengang dalam ketakutan saat mereka melihat kemunculan gate rank S berukuran raksasa di tengah kota. Namun meski begitu ternyata pihak asosiasi Hunter Jepang masih belum bertindak hingga membuat seorang petinggi jadi sangat marah. Matsumoto sang ketua asosiasi kemudian berkata saat ini para Hunter rank S kita tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan Dungeonnya kecuali jika kita memanggil Hunter level nasional. Seorang Guildmas kemudian juga ikut membenarkan bahwa kemampuan Hunter Jepang takkan cukup untuk mengatasi gate rank S ini apalagi setelah melihat hasil kekalahan mereka di Pulau Jeju. Salah satu dari mereka ada yang mengusulkan untuk meminta bantuan Hunter level nasional Thomas Andre, namun mengingat negara Jepang tidak punya cukup dana untuk menyewa Hunter seperti Thomas dan karena peningkatan gate yang melonjak tajam jadi membuat semua negara saling menyewa Hunter bayaran, sialnya mustahil bagi Jepang untuk mendapatkan bantuan dari Hunter level nasional. Hingga sampailah ketika Reiji mengatakan masih ada satu Hunter yang mau membantu jika mereka memberikan uang yaitu Hunter Yuri Orlov sang Master Guild The Barrier. Pada akhirnya semuanya sepakat untuk mencoba meminta bantuan si Hunter tersebut. Lalu Reiji bersama dua Hunter lainnya langsung pergi menemui Yuri Orlov di kediamannya.
Yuri Orlov adalah seorang hunter rank S yang dikenal sebagai hunter tipe support. Begitu dirinya membaca laporan yang telah dikirimkan padanya, menurut Yuri pilihan yang tepat saat ini adalah mengevakuasi rakyat sipil. Namun karena kurangnya kekuatan negara Jepang yang hanya mengirimkan 6 hunter rank S saja, sayangnya hal itu terdengar menyedihkan bagi Yuri. Reiji menjelaskan saat ini negara Jepang sedang membutuhkan setidaknya 1 hunter rank S dari setiap guild untuk menangani gate rank A yang muncul di Jepang. Tapi berhubung gate yang muncul kali ini adalah gate rank S, jadi itulah kenapa negara Jepang ingin meminta bantuan Yuri Orlov, dan alhasil Yuri pun setuju untuk membantu Jepang asalkan mereka membayarnya 3,6 miliar per tahun atau 10 juta per hari. Jadi dengan biaya sewa sebanyak itu maka Yuri akan siap untuk menahan gatenya selama apapun. Sementara di sisi Jinwo yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke kantornya, di sini terlihat Jinwo memandangi kunci kuil Kartenon yang persyaratan penggunaannya telah terpenuhi setelah dirinya mencapai level 100. Mengingat pada level 101 semua skill spesifiknya telah meningkat, kini Jinwo sudah tidak sabar dengan apa yang akan terjadi begitu dirinya bisa naik ke level 102. Sesampainya di parkiran kantor guild, secara kebetulan Jinwo bertemu dengan Cha Hae-in yang sedang berdiri di sana. Cha Hae-in yang terkejut melihat kemunculan Jinwo sontak dirinya segera berbalik badan untuk meninggalkan tempat itu. Namun dengan cepat ternyata Jinwo juga segera menghampirinya sambil bertanya, "Apa tujuanmu kemari dan kenapa kau lari setelah melihatku?" Hingga setelah Cha Hae-in menjawabnya dengan suara terbata-bata, itu karena dirinya ingin mengambil mobilnya yang tertinggal di parkiran saat mereka berdua pergi ke gedung latihan dengan skill Shadow Exchange. Akhirnya Jinwo pun mengerti ternyata itulah alasan Cha Hae-in berada di sini. Tapi segera setelahnya Cha Hae-in juga ingin meminta waktu Jinwo untuk berbicara sebentar. Di dalam benaknya Cha Hae-in sangat ingin menanyakan tentang Jinwo yang foto berduaan dengan Suhyun. Menurut Cha Hae-in seharusnya dirinya jauh lebih unggul dalam hal menjadi anggota guild Jinwo, apalagi rangnya adalah S sedangkan Suhyun hanyalah hunter rank A. Namun berhubung Cha Hae-in tidak memiliki cukup keberanian untuk menanyakan kepada Jinwo apakah itu artinya Jinwo dan Suhyun sudah berpacaran. Sayangnya Cha Hae-in hanya bisa memendam itu semua, lalu dirinya mulai menceritakan tentang kemunculan Hunter Min Byung-gu yang memintanya untuk menyampaikan pesan terkait kekuatan Jinwo. Jinwo yang terkejut mendengar hal itu sontak dirinya langsung mengajak Cha Hae-in untuk melanjutkan pembicaraannya di dalam kantor saja. Tapi sesampainya di ruangan kantor yang tampak sepi tanpa kehadiran Yo Jin-ho, lagi-lagi Cha Hae-in kembali merasa gugup karena hanya ada mereka berdua saja di sini. Begitu Jinwo bertanya kepada Cha Hae-in sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana Hunter Min Byung-gu bisa meninggalkan pesan terkait kekuatanku. Lantas Cha Hae-in mulai menceritakan kepada Jinwo tentang kejadian pada beberapa hari yang lalu, yaitu ketika Cha Hae-in tiba-tiba mendengar suara dan ada sosok Min Byung-gu yang muncul dengan ekspresi penuh kekhawatiran saat dirinya berkata, "Tolong sampaikan kepada Hunterung agar berhati-hati dengan kekuatannya sendiri. Ada seseorang yang telah menarikku keluar dari dalam kegelapan, namun yang dibangkitkan ternyata bukanlah aku. Aku memang masih bisa merasakan keinginan dan kesadaranku, tapi rasanya aku seperti menjadi budak yang hidup hanya untuk Jinwo dan perasaan senang ingin melayaninya itu sangat membuatku takut." Dengan kata lain, kekuatan yang dimiliki Jinwo sangat kuat dan sangat mengerikan, jadi Jinwo perlu tahu soal ini. Sementara ketika Min Byung-gu juga ingin menyampaikan tentang pasukan Sung Jinwo yang sebenarnya adalah, sayangnya Min Byung-gu sudah tidak mampu bertahan dan jiwanya kembali ditelan kegelapan. Di keesokan harinya ketika Jinwo dan Yo Jin-ho melakukan raid lagi, tapi semua pertarungan telah diambil alih oleh prajurit bayangannya. Di sini Jinwo masih penasaran tentang kebenaran perkataan Cha Hae-in. Namun terlepas dari benar atau tidaknya hal tersebut, Jinwo bertekad dirinya harus mengetahui sumber kekuatannya sendiri karena menurutnya itu lebih penting daripada bertambah kuat.
Jinwo yang saat itu ditanyai oleh Yo Jinho bagaimana kabar Jin Ah setelah mengalami insiden di sekolah, lantas Jinwo pun menjawab bahwa adiknya masih perlu sedikit istirahat jadi dirinya telah meninggalkan prajurit terbaiknya untuk menjaga Jin Ah. Dan berhubung saat ini skill Sharing Sense miliknya telah naik ke level 2 kini Jinwo bisa menggunakan mata prajurit bayangannya untuk melihat dari jarak jauh. Pertama-tama Jinwo mencoba melihat kondisi Jin Ah melalui mata Beru yang sedang menjaganya. Namun begitu Jin Ah telah tertidur kocaknya si Beru ini malah gemar menonton drakor kerajaan dan sekarang Jinwo jadi paham ternyata itulah yang membuat Beru sering berbicara aneh. Di tempat lainnya Jinwo juga bisa melihat ibunya yang sedang berbelanja di pasar dan ada Choi Jong-in yang bertengkar dengan Baek Yun-ho. Lalu sampailah ketika Jinwo mencoba melihat kondisi Cha Hae-in yang sedang mandi. Sontak Jinwo jadi sangat terkejut dan segera menghentikan penerawangannya bahkan wajahnya juga sampai merah merona. Sementara ketika Jinwo bergumam apakah aku harus meminta maaf pada Hunter Cha dan perlu mentraktirnya makan karena kelancanganku. Di sini Yo Jinho ingin bertanya kepada Jinwo apakah Jinwo sudah mendengar tentang kemunculan Get Rank S di Jepang yang tersisa 3 hari lagi sebelum Dungeon Break. Kabarnya sekarang mereka tengah sibuk mengumpulkan hunter kuat dari mana saja tapi apakah kau belum dihubungi Hyung Nim? Lalu setelah Jinwo menjawab bahwa asosiasi Jepang sudah menghubunginya tapi dirinya belum bisa menerimanya karena masih ada hal lain yang lebih mendesak, saat itulah Jinwo mulai mengeluarkan kunci Kartenon untuk melihat berapa lama lagi waktu yang tersisa agar bisa digunakan hingga begitu Jinwo melihat pesan dari sistem bahwa lokasi untuk menggunakan itu akan segera diketahui setelah 28 jam lagi. Sontak Jinwo benar-benar jadi dibuat penasaran kira-kira jawaban apa yang akan dirinya temukan di sini dan siapakah sosok yang telah mengundangnya itu. Namun tidak peduli walau bagaimanapun Jinwo akan tetap bersabar karena dalam waktu 1 hari lagi semua kebenaran tentang kekuatannya dan sistem akan segera terungkap juga.